kasih Pastor Yongki. Shalom semuanya. Luar biasa, kita ketemu lagi. Nah, hari ini tetap seperti tema gereja kita, Resurrection Power. Nah, 2 minggu lalu saya sudah menyampaikan bagian yang pertama, sekarang bagian yang kedua. Ya, judulnya sama soalnya. Bagian yang kedua. Yang belum mendengarkan khotbah saya, di bagian yang pertama saudara bisa melihatnya di YouTube channel dari BMC. Kita buka dulu ayat firman Tuhan, saya akan baca di dalam firman Tuhan, Resurrection Power bagian yang kedua. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 ya. Sebab penderitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di dalam kata diselamatkan di ayat ini, itu bahasa Yunani-nya memakai kata sozo. Kata sozo ini, kalau di dalam ayat firman Tuhan yang mengatakan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan. Itu pengertiannya adalah bisa diartikan yaitu dilahirkan kembali. Kata sozo bila digunakan di dalam konteks ayat yang tadi di 1 Korintus ayat 18, itu artinya kita diselamatkan, artinya juga kita dilahirkan kembali. Tetapi artinya selain kita mengalami dilahirkan kembali, arti yang berikutnya adalah kita itu diselamatkan atau kita dibuat makmur, kita dipulihkan menjadi utuh kembali, kita disembuhkan, kita dibebaskan, kita dilepaskan, dilindungi, dipelihara, dan diberkati. Ini arti diselamatkan. Makanya betapa besar kuasa kebangkitan, tetapi juga kuasa di dalam keselamatan yang kita terima. Makmur, dipulihkan menjadi utuh, disembuhkan, dibebaskan, dilepaskan, dilindungi, dipelihara, diberkati. Makanya banyak orang yang anti ya dengan kalau banyak gereja yang mengajarkan tentang bagaimana kita berhak untuk mengalami berkat. Bukan hanya secara rohani, tetapi secara finansial. Kita diberkati di dalam pernikahan, kita mengalami pemulihan. Ada banyak yang berkata bahwa oh itu berarti Injil kemakmuran. Padahal arti diselamatkan di sini sudah mencakup banyak hal. Kamu akan dibuat makmur, kamu akan dilindungi, kamu akan dilepaskan, kamu dibebaskan, kamu akan mengalami yang namanya dipulihkan, dan sebagainya. Itu arti kita mengalami keselamatan. Karena keselamatan itu sendiri di ayat tadi diartikan adalah kamu mengalami dilahirkan kembali. Lahir, kita menjadi anak Allah, menjadi orang yang berbeda. Nah, dari situ kita melihat bahwa iman ya, kita itu kan ikut Tuhan itu hanya berdasarkan iman. Iman itu nggak bisa terbang sendiri. Iman itu harus berdiri di atas firman Tuhan. Iman tanpa dasar firman itu namanya saudara percaya pada hayalanmu sendiri. Itu namanya halusinasi, bukan iman. Iman sekali lagi harus berdiri atas firman. Itu sebabnya pertumbuhan iman kita berbanding lurus dengan pengertian firman yang kita terima. Semakin kita mengerti banyak hal tentang firman, maka imanmu itu akan bertumbuh. Karena iman itu harus benar. Iman itu bukan sekedar berpikir positif.
Karena pikiran positif belum tentu dasarnya firman. Makanya sebagai orang percaya kayak tadi. Pada waktu kita ngerti, arti diselamatkan adalah makmur. Tuhan buat kita menjadi makmur. Tuhan memberikan pemulihan kita secara utuh. Kita mulai mengerti di sini sehingga kita punya dasar untuk berharap dan dasar untuk percaya, dasar untuk kita itu tahu apa yang bisa kita harapkan dan doakan. Apa yang kita sedang nantikan. Karena Tuhan itu bisa memulihkan hidup kita. Karena kematian dan kebangkitannya itu powerful dalam hidup kita. Waktu kita mengerti tentang artinya keselamatan, kita dibebaskan, disembuhkan, dilindungi, dipelihara, dan diberkati. Diberkati itu banyak hal ya. Salah satunya kita itu diberkati dalam hal sukacita, hikmat. Hikmat itu hal yang sangat berharga. Hikmat itu enggak kita peroleh hanya dari belajar, tapi ada kasih karunia Tuhan memberikan hikmat, memberikan pikirannya, sehingga kita tahu hal-hal yang dunia belum tahu. Nah, pada waktu kita mengerti pengertian tentang diselamatkan ini, sehingga kita bisa beriman, bisa berharap bahwa hakku sebagai anak Tuhan adalah dibuat Tuhan makmur, dipulihkan secara utuh. Kalau dulu kita itu banyak mengalami kegagalan karena kebodohan atau karena nggak mengerti, ditipu orang dan sebagainya, kita tahu kita punya hak dan kita itu punya jaminan Tuhan tuh bisa pulihkan. Nah, iman itu sekali lagi dasarnya harus berdiri di atas firman. Iman itu bukan berhayal. Iman itu enggak ngawur. Iman itu dasarnya firman, dan firman Tuhan katakan bahwa iman tanpa perbuatan, maka iman itu mati. Iman itu enggak ada fungsinya. Tidak menghasilkan apa-apa. Iman ini kosong, iman ini mati. Makanya sampai Tuhan itu menggambarkan iman itu dengan perbuatan itu. Kalau kamu nggak punya iman, itu kayak kamu itu punya tubuh tapi nggak punya nyawa, kamu mati. Nah, iman itu saya tadi katakan dasarnya firman. Kenapa banyak orang Kristen sudah percaya nih aku diberkati, aku percaya ada kuasa kebangkitan Tuhan. Tetapi kenapa ekonomiku tetap murat-marit? Karena imanmu salah. Iman di dalam Alkitab, saudara itu makanya harus baca Alkitab. Banyak orang itu mengajarkan hanya dari satu sisi firman. Tidak utuh di dalam firman. Salah satu contoh. Ada yang diajarkan, kita semuanya kan hafal kan? Yang mengatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ini contoh berkat ya. Supaya gampang ya. Kalau berkat kan gampang ya. Daripada bicara yang lain. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Langsung salah ngerti. Berarti Tuhan itu yang memberikan kita berkat. Susah payah. Tidak menambahinya. Jadi nggak perlu susah payah. Nggak perlu bekerja keras. Nah ini namanya iman yang salah. Karena iman dasarnya harus Alkitab. Ini benar dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tapi ayat firman Tuhan berkata yang lain. Tangan yang lamban membuat miskin. Tangan yang rajin menjadikan kaya. Ini di Amsal 10 ya, ayat 4-5. Ini nggak ada di situ. Siapa mengumpulkan pada musim panas ya berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Maksudnya kamu malas. Kamu tidak tahu kesempatan. Pada waktu panen kamu malah tidur. Harusnya itu masa kamu menjarah banyak hal. Nah, ayat-ayat ini nggak boleh dihilangkan hanya karena membaca satu ayat.
Begitu saudara memakai satu ayat, melupakan ayat yang lain, imanmu jadi salah, makanya kecewa. Makanya iman itu nggak pakai pengertian sendiri, itu maksudnya di situ. Utuh. Dan Alkitab firman Tuhan yang lain berkata, bahkan di Amsal 31 ayat 13, ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya, rajin. Makanya banyak orang dunia rajin, itu firman. Kok mereka bisa diberkati dalam hal keuangan, padahal nggak kenal Yesus. Nah, cuma di dalam Yesus tadi dikatakan, kita ini harus susah payah nggak menambahi, dalam arti gini. Kalau kamu ada di dalam berkat Tuhan, susah payahmu itu tidak akan menjadi sia-sia. Kalau toh kamu mengalami kehilangan dan sebagainya, Tuhan sanggup memulihkan. Ada sebuah jaminan penyertaan Tuhan karena Tuhan menjadi penjaga. Tapi jangan hilangkan ayat yang lain. Makanya banyak orang Kristen yang kecewa. Ini sebelum saya ngomong tentang kuasa kebangkitan. Kemudian firman Tuhan katakan lain, Amsal 19 ayat 2-3. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Loh, rajin toh. Loh, saya sudah rajin, tapi kok nggak diberkati? Karena kamu nggak tahu ayat yang lain. Karena sekali lagi, iman dasarnya harus Alkitab. Makanya kenapa kamu harus memperlengkapi dirimu dengan pengetahuan. Makanya saya tadi katakan, imanmu bertumbuh berbanding lurus dengan pengertian firman yang kamu peroleh. Begitu kamu mendapatkan pengertian firman yang benar, yang menjadi rema. Ada yang tanya, jadi rema itu gimana? Jadi rema itu gini, sampai firmanmu itu ngubah cara pikirmu yang kemarin. Itu ngubah, bukan hafal. Hafal itu cuma hafal. Tapi ini kayak ada sesuatu yang dirubah. Gitu. Ngah, kalau bahasa Jawanya. Oh gitu toh, ada yang dirubah. Nyantol. Sehingga pikiran yang kemarin itu dipatahkan dengan firman ini tadi, menjadi pikiran yang baru, itu jadi rema. Kemudian Alkitab juga berkata, ini cuma singkat aja, makanya di dalam Amsal 31 ayat 16-17 dikatakan begini. Ia membeli sebuah ladang yang diinginnya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menggunakan lengannya. Ia menggulung lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Dalam harkat keuangan, Tuhan ajarkan. Kamu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan juga berkata, apa saja yang kamu buat berhasil. Kamu harus rajin. Kamu harus punya pengetahuan. Kemudian Alkitab juga berkata, kamu harus ngerti investasi. Semua itu ada di Alkitab. Ini tadi dikatakan, dia membeli ladang dan menanaminya. Dan dia tahu penghasilannya itu, dia punya penghasilan. Pendapatannya menguntungkan. Sehingga dia tidak khawatir pada waktu malam. Karena dia tahu, dia bisa tidur nyenyak. Dia punya investasi. Banyak orang Kristen kecewa. Karena saya selalu katakan, kamu akan kecewa kalau tidak mengenali Tuhan secara utuh. Dan firman-Nya secara utuh. Makanya kalau dikasih khotbah, susah payah tidak menambahinya. Langsung semuanya, oh nggak usah susah payah. Kalau firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan tentang misalnya apa? Satu ayat gitu ya. Saya jadi lupa apa gitu. Tapi akhirnya jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Langsung nggak mau belajar. Karena mikir kita nggak perlu punya pengertian. Tapi orang Kristen yang cerdas, dia akan lakukan seluruh firman. Itu semua firman digabung menjadi sebuah pasal. Dan itu kamu kerjakan, jangan ada yang dihilangin. Oh Tuhan kan memberkati kita pada waktu kita orang yang dikasihnya tidur. Loh iya, jangan hilangkan ayat yang lain. Karena pada waktu dia rajin dan sebagainya,
Ada saatnya Tuhan mau dia hanya beristirahat dan Tuhan memberikan upahnya. Itu bagian Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita tadi. Tuhan memulihkan, kita punya hak untuk diberkati. Waktu kita punya pengertian itu, tangkap, imani. Lalu cari firman Tuhan. Bagian yang kita harus lakukan. Bagian kita tuh seperti kita menyiapkan wadah. Kuasa kebangkitan di dalam hidup kita itu sangat besar. Makanya Paulus itu berkata begini. Kita baca ayat firman Tuhan ya. Yang kau kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Kristus. Paulus itu diperkirakan sudah 30 tahun menjadi orang percaya. Tetapi yang paling dia inginkan adalah yang kugendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Dia bagi dia adalah hal yang penting dan kuasa kebangkitan. Kenapa yang dia pengen kenali bukan cuma tentang Yesus tapi kuasa kebangkitannya. Karena kalau dia mengenali kuasanya, dia bisa beriman. Dan itu menjadi dasar buat dia untuk berharap. Dan dasar dia untuk percaya, dasar dia untuk berjalan. Makanya sebagai orang Kristen itu, saya tuh paling suka baca Alkitab kalau bawa pulpen. Kalau nggak bawa pulpen, rodok males. Kenapa? Kalau bawa pulpen, itu saya bisa tandai semua hal-hal selain janji Tuhan, tetapi ada bagian saya. Makanya saya dulu pernah ngajar di sini. Setiap janji Tuhan ada kuncinya, yaitu syarat untuk membuka pintu-pintu janji. Di dalam kuasa kebangkitannya, Paulus itu sangat berhadapkan ke kuasa kebangkitan. Karena di dalam, kalau kematian saja bisa dikalahkan. Kematian sejak Adam dan Hawa makan buah pengetahuan, kuasa kematian menguasai seluruh bumi. Tapi ada kuasa kebangkitan yang powerful, yang Tuhan nyatakan sehingga dia bangkit. Ada kuasa Roh Kudus yang menyertai Yesus di situ. Kuasa kebangkitan. 2 minggu yang lalu saya katakan Yesus itu bisa membangkitkan dirinya sendiri karena dia Allah. Kan dia berkata, aku bisa menyerahkan nyawaku, aku bisa mengambilnya dengan sesuai keinginanku sendiri. Dia berhak karena dia Allah. Tapi dia mau tunduk kepada keinginan Bapaknya. Makanya kuasa kebangkitan ini powerful. Powerfulnya bukan hanya karena Bapa dan Roh Kudus bekerja untuk membangkitkan, tetapi di dalamnya kita belajar. Kenapa powerful? Ada unity, sepakat dengan Bapaknya, penundukan diri, kerendahan hati, kesabaran, penyerahan. Yesus bisa ngambil nyawanya, tapi dia sepakat. Makanya Tuhan katakan kan, 2-3 orang berkumpul, sepakat, aku ada. Sepakat itu bisa memporak-porandakan sesuatu dan bisa membangun segala sesuatu. Makanya pada waktu Tuhan datang di Babel, mereka itu sepakat, satu bahasa, unity mau bangun, dan Tuhan sendiri yang ngomong. Tidak ada yang bisa menggagalkan mereka. Semua yang mereka lakukan pasti berhasil. Cuma yang mereka lakukan salah. Makanya Tuhan cuma memporak-porandakan dengan bahasa. Karena unity itu berkuasa. Makanya Paulus mempelajari kuasa kebangkitannya. Apa sih? Supaya dia mengerjakannya. Powerful, imanmu powerful. Saudara sepakat dengan Tuhan. Apapun yang dia katakan di dalam firman-Nya, ikuti. Makanya saudara dapat satu firman. Bukan menghilangkan ayat yang lain. Itu salah. Tapi semua firman itu dijadikan satu gabung. Makanya kan ada firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak membenci orang tuamu, kamu tidak layak bagiku.
Loh, kalau baca ini tok, ya kamu bisa jatuh. Tapi ada ayat yang lain kan? Kamu harus menghormati bapak ibumu. Ayat firman Tuhan katakan kamu harus mengasihi, bahkan mengasihi musuhmu. Kalau kamu tahu itu digabungkan, kamu powerful. Imanmu benar. Makanya saya pernah ngajarin. Ada yang mengajar misalnya. Kita ini diselamatkan hanya karena iman. Betul. Tapi kalau cuma ayat itu, kamu kecewa. Karena ada ayat firman Tuhan lain. Kalau kamu tahu kebenaran, tapi terus berbuat dosa, tidak ada lagi korban. Makanya ayat-ayat firman ini adalah seperti puzzle. Ada benang merahnya, kamu satukan. Makanya Paulus dia pelajari, apa sih itu kuasa kebangkitannya. Supaya dia bisa mengerti secara utuh dan imannya itu benar. Tadi kita mulai melihat Paulus ya, belajar tentang kuasa kebangkitannya. Kemudian kita pelajari kemarin 2 minggu yang lalu bagaimana kematian Tuhan Yesus itu dan kebangkitannya itu tidak hanya membuat dia bangkit, tetapi banyak orang. Nah, itu yang membuat kita mengerti betapa kekuatannya besar. Kalau saudara cuma melihat kekuatannya, oh ya Yesus itu bangkit, cuma itu aja. Saudara nggak punya iman yang saudara nggak bisa punya kacamatanya Tuhan, saudara. Makanya segala sesuatu kita harus punya kacamata Tuhan supaya kita paham. Dikatakan begini. Kemarin kan kita sudah punya baca ayatnya, tapi kita akan baca lagi. Roma 5 ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari muka Allah. Sebab jika kita ketika masih seteru aja diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti diselamatkan oleh Dia. Nah, ini kekuatan kita ya. Kalau kita aja dulu seteru diselamatkan, maka pada waktu kita menjadi anak, jangan banyak tertuduh. Datang kepada Tuhan setiap kali kesalahan, datang pada Tuhan, pasti Tuhan pulihkan dan Tuhan ampuni. Nah, kemarin kita pelajari, pada waktu Yesus mati, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua di atas, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Lalu di dalam Wahyu dikatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selamanya-lamanya dan memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saya tidak akan membahas lagi tentang Tuhan mengosongkan Hades. Tetapi kita mulai melihat, tadi dikatakan bahwa waktu matinya itu sudah ada kekuatan yang sangat powerful. Waktu begitu mati, kubur-kubur itu terbuka, orang itu mulai bangkit. Cuma mereka belum keluar dari kubur. Karena mereka keluar bersama Yesus. Itu kayak kita ini umatnya, dia itu raja. Menunggu raja. Karena kita unity. Dia bangkit, kita keluar. Kalau kekuatannya mati, langsung kubur-kubur terbuka. Betapa powerfulnya. Makanya di dalam hidup kita, ada kuasa kebangkitan yang artinya kamu itu untuk menang itu pasti bisa. Gak mungkin gak bisa. Karena kamu telah menerima kuasa kebangkitan. Kamu untuk berhasil pasti bisa. Yang membuat kamu tidak berhasil bukan setan. Karena kamu punya kuasa powerful. Yang menghalangi cuma satu. Dirimu sendiri. Kemalasan. Tidak mau bergerak.
tidak mau berjalan seperti yang firman katakan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Pasangan suami istri untuk menjadi harmonis pasti bisa, yang menghalangi egomu. Kamu bisa di dalam setiap pekerjaan, untuk kamu punya impian, untuk kamu bisa terus naik karirmu, pasti bisa ada kuasa kebangkitan. Yang membuat tidak bisa, itu dirimu sendiri. Waktu Tuhan sudah memberikan kita kuasa dan kita dimerdekakan. Sekarang tinggal pilihan ada di tangan. Itu namanya kuasa kebangkitan. Bukan lagi Tuhan, Tuhan sudah memberikan semuanya. Karena kuasa keselamatan di situ artinya kamu sudah dibebaskan, dimerdekakan, dibuat makmur, diberkati, dilindungi dan sebagainya. Dan kuasa kebangkitan yang mati aja langsung bangkit. Yang sudah beribu tahun busuk, tapi mereka orang yang menantikan Yesus, mereka kemudian bangkit. Pengharapan mereka tidak pernah hilang. Pengharapan mereka tidak mengecewakan. Hidup kita juga gitu. Makanya orang Kristen yang tidak tahu identitasnya selalu berpikir semuanya setan. Setan itu nggak bisa sentuh kamu kalau kamu sendiri tidak membuat celah. Yang bisa membuka celah itu cuma kita itu kan dilindungi Tuhan ya, kayak Ayub ya. Iblis kan ngomong. Iblis itu kan nggak tertarik untuk godain Ayub kan, nggak tertarik dia. Karena dia bilang, Tuhan lah kamu yang magari hartanya, semua yang dimilikinya, semuanya kamu pagari. Itu namanya dilindungi, saudara. Tuhan yang nantang. Dibuka sama Tuhan. Yang bisa buka perlindungan itu cuma dua, Tuhan atau kita. Kalau orang di luar Yesus, banyak dicobai setan, itu masuk akal. Karena mereka nggak ada perlindungan. Tapi saudara dan saya, itu cuma pilihan. Yesus waktu menghadapi salib, yang dia perangi bukan setan, tapi ketakutannya sendiri. Hidup kita pada waktu menerima kuasa kebangkitan, artinya apa saja yang kamu buat berhasil. Itu jaminan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu jaminan. Kita adalah orang yang diurapi. Sehingga segala sesuatu kamu berhasil atau tidak. Bukan terserah setan atau Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikannya. Kuasa kebangkitan artinya segala sesuatu ada di tanganmu. Segala sesuatu kamu yang sekarang tentukan. Kamu bisa memilih. Waktu Adam sebelum jatuh dalam dosa. Pilihan cuma di tangan mereka. Mau tidak makan buah pengetahuan atau makan. Atau mereka milih buah kehidupan. Terserah mereka. Karena pilihan di tangan. Setan cuma godain. Dia itu bisa usir setan. Bisa tengking setan. Pilihan di tanganmu. Karena kuasa sudah diberikan kepadamu. Kuasa kebangkitan sudah di tanganmu. Makanya Alkitab berkata, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan. Sudah di tangan. Keluargamu dipulihkan. Jangan cuma nangis-nangis di hadapan Tuhan. Itu pilihanmu. Kamu bisa mengalami pemulihan. Karena kuasa kebangkitan sudah ada di tanganmu. Amin. Sebelum saya menyerahkan kepada Pastor Yongki, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau dahsyat, engkau ajaib, engkau luar biasa. Kuasa kebangkitan sudah engkau berikan di tangan kami. Di dalam diri kami ada kekuatan yang powerful. Itu sebabnya Tuhan, pilihan ada di tangan kami. Pada waktu kami mempercayai firman-Mu secara utuh dan mengerjakannya, maka semuanya akan terjadi tepat seperti yang Engkau firmankan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan
Kami mengenal kuasa kebangkitan-Mu, dan itu membuat kami memiliki iman yang berbeda. Kami punya cara pikir dan melihat segala sesuatu dengan kacamata berbeda, yaitu melihat segala sesuatu lewat kacamata-Mu. Biarlah semakin kami mengenal kuasa kebangkitan-Mu, membuat kami mengenal identitas kami. Kami memiliki kuasa yang powerful, karena Tuhan sudah mengurapi kami, dan Tuhan memberikan kami jaminan, dan Tuhan ada di pihak kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.